Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan video untuk pertemuan ke-6 dengan tema atau dengan judul media komunikasi fasilitasi. Baik, saya mulai dengan definisi konseptual terlebih dahulu. Jadi pada intinya adalah bahwa media dalam konteks fasilitasi sebuah forum adalah segala sesuatu yang itu bentuknya ataupun wujudnya dan juga fungsinya digunakan sebagai alat untuk mempermudah bagi seorang fasilitator mengorganisir atau memfasilitasi forum tersebut. Bisa itu nanti sifatnya adalah untuk mempermudah proses pembelajaran, bisa itu media nanti sifatnya mempermudah bagi seorang fasilitator untuk meningkatkan engagement atau keterlibatan dari masing-masing peserta forum atau kemudian menggali ide-ide dari peserta forum. Kemudian bahwa media dalam konteks teknik fasilitasi itu bisa berbagai macam bentuknya. Mulai dari yang paling kecil misalnya sticky note, kita gunakan kertas plano, kemudian kita juga bisa menggunakan buku, menggunakan film atau kaset. Kemudian juga bahwa hal yang perlu ditekankan bagi seorang uh, fasilitator ketika memfasilitasi sebuah forum bahwa penggunaan media ini harapannya dapat mempermudah sebagai sebuah teknologi yang kemudian mempermudah bagi dirinya untuk menyampaikan maksud dan tujuan serta mempermudah bagi para peserta forum tersebut untuk menangkap atau menerima maksud dan tujuan dari seorang fasilitator. Nah, itu sebagai definisi konseptual awal berkaitan dengan media dalam konteks teknik fasilitasi. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa memang media itu diartikan secara sederhana sebagai sebuah perantara tadi, sebagai sebuah alat, sebuah teknologi untuk mencapai tujuan fasilitasi. Nah, kemudian juga bahwa proses fasilitasi itu dengan penggunaan media-media ini nantinya diharapkan seorang fasilitator dapat dengan lebih mudah atau dapat dengan lebih percaya diri untuk mengembangkan atau menciptakan sebuah suasana dialogis yang sifatnya multi arah, baik itu antara peserta forum dengan moderator atau dengan fasilitator maupun antara peserta forum yang satu dengan peserta forum yang lainnya. Kemudian bahwa media juga dapat memperlancar masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Nah, kadang kita temui kan beberapa masyarakat itu enggan atau kemudian sungkan atau malu untuk bersuara. Kemudian kita harus cari alternatif, cari sebuah metode atau cari sebuah alat yang dimana dia dengan menggunakan alat tersebut dapat mempermudah dirinya untuk menyampaikan sebuah maksud, dapat mempermudah dirinya untuk menyampaikan pendapat. Nah, begitu. Nah, saya awali dengan sebuah bentuk media yang dimana dalam hal ini yaitu media komunikasi massa, bahwa penggunaan media komunikasi massa ini bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi, kemudian ataupun gagasan atau pemikiran yang harapannya dapat menjangkau menjangkau khayalak yang lebih banyak, menjangkau masyarakat yang lebih luas gitu loh. Nah, kemudian bagaimana bentuk daripada media komunikasi massa ini? Beberapa di antaranya tuh biasanya media cetak seperti brosur, pamflet. Jadi ketika kita akan memulai sebuah forum, kita menyebarkan brosur atau menyebarkan pamflet untuk dibaca oleh peserta forum begitu. Kemudian juga ada yang bersifat media elektronik, mungkin nanti bisa dalam bentuk film atau video-video pendek begitu. Yang dimana ketika kita mutar satu kali saja dapat diserap atau dapat diperhatikan oleh audiens yang lebih banyak, lebih luas gitu cakupannya. Kemudian juga media online atau online media termasuk juga cyber media. Biasanya kalau dalam era saat ini bisa kita kontekskan dalam bentuk WhatsApp group gitu. Jadi dengan penggunaan media WhatsApp group ini
proses fasilitasi menjadi lebih mudah. Jadi baik itu sebelum fasilitasi dilaksanakan, ketika kita akan mengorganisir sebuah forum, ataupun setelah fasilitasi dilaksanakan, ketika kita akan melakukan follow up atau mengecek atau menindaklanjuti hasil daripada kesepakatan di dalam forum fasilitasi gitu. Jane Ketin menyebutkan bahwa penggunaan media dalam sebuah proses pembelajaran di masyarakat itu diharapkan dapat membantu proses pengajaran ataupun membantu proses belajar, baik itu yang dilakukan oleh fasilitator dengan peserta forum ataupun sebaliknya gitu loh. Kemudian yang menjadi tantangan bahwa memang sebagai seorang fasilitator, kemudian kita harus mampu menawarkan ataupun memberikan opsi-opsi media yang sebaiknya digunakan. Karena beda peserta forum, tentu penggunaan media juga akan berbeda. Dalam hal ini lebih bisa saya contohkan misalnya ketika kita memfasilitasi sebuah kelompok difabel atau teman-teman yang dimana itu mungkin tunanetra, maka kita tidak mungkin menggunakan media film untuk menyampaikan sebuah informasi ataupun menggunakan sebuah video singkat gitu. Termasuk juga ketika kita menyampaikan atau mengorganisir sebuah forum yang dimana masyarakatnya mungkin termasuk dalam kategori berpendidikan rendah, bahkan tidak sekolah gitu, kemudian buta huruf, kita tidak mungkin melakukan atau menggunakan media yang dimana mereka dipaksa harus menulis atau mereka dipaksa harus menyampaikan pendapat ataupun suara dalam bentuk tulisan di sebuah kertas gitu. Nah itu makanya yang akan menjadi tantangan bagi seorang fasilitator untuk memilih media yang paling fit, yang paling match dengan kondisi dari peserta forum fasilitasi. Kemudian apa saja atau jenis-jenis daripada media dalam pembelajaran orang dewasa, dalam hal ini proses fasilitasi sebuah forum. Secara sederhana sebenarnya ada dua. Yang pertama yaitu media belajar konvensional, dan kedua yaitu media belajar partisipatoris. Nah, kalau di media belajar konvensional ini biasanya fasilitator itu menggunakan media hanya untuk memperjelas informasi-informasi yang disampaikan ataupun ingin memperjelas bahasan-bahasan yang ingin didiskusikan dalam forum tersebut. Misalnya seorang fasilitator akan memfasilitasi sebuah forum yang dimana temanya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan di lingkungan RT gitu. Artinya apa? Artinya ketika dia memutar sebuah film atau video singkat itu fungsi utamanya adalah untuk memberikan kesadaran, untuk memperjelas bahwa di sekitar kita itu sedang ada problem, sedang ada masalah. Nah, kemudian yang kedua yaitu media belajar partisipatoris, bahwa media belajar partisipatoris ini sifatnya lebih yaitu partisipatif, lebih multi arah begitu, dialog multi arah antara baik itu antara peserta forum dengan peserta forum lainnya ataupun peserta forum dengan fasilitator begitu. Bahwa media belajar partisipatoris ini dikemukakan oleh Paulo Freire. Tujuannya adalah untuk melakukan dialog dan juga menetapkan sebuah solusi atas realita masalah yang ada di dalam hidupnya. Artinya misalkan tadi tema dari sebuah forumnya yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, maka salah satu contoh media belajar partisipatoris adalah dengan misalnya nanti kita akan menyebar angket atau menyebar semacam brosur atau selebaran di mana kemudian mereka akan menuliskan pendapatnya di situ atau kemudian mereka akan menyampaikan pendapatnya secara langsung. Nah, namun seiring perkembangan zaman dan juga perkembangan keilmuan, bahwa ada media pembelajaran yang dimana sebagai antitesis daripada
beberapa media pembelajaran yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu media belajar lokal. Bahwa memang terkadang ketika kita sebagai fasilitator akan melakukan proses fasilitasi dalam masyarakat, kita itu salah atau kurang tepat memilih media. Kita membawa media-media yang sebelumnya tidak mereka kenal atau bahkan tidak dalam kehidupan sehari-harinya mereka tidak pernah bersinggungan sama sekali. Nah, fungsi fasilitator adalah mampu untuk mengcapture atau melihat sekiranya media-media apa saja yang itu sifatnya lokal, yang itu di mana mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau kemudian uh, bersinggungan dengan aktivitas keseharian mereka. Sebagai contoh, misalnya kita akan melakukan proses fasilitasi kelompok tani di sebuah daerah terpencil gitu loh. Nah, ketika kita menggunakan mungkin media dalam hal ini film atau video yang dimana mungkin mereka akan sedikit kurang tertarik, itu akan menjadi tantangan bagi seorang fasilitator. Nah, kemudian harapannya adalah fasilitator dapat mengcapture atau melihat fenomena-fenomena ataupun media-media yang ada di sekitar masyarakat yang kemudian dapat digunakan sebagai alat, sebagai teknologi untuk menjadi perantara antara fasilitator dan juga peserta forum ataupun sebaliknya. Dalam hal ini misalnya kita mencontohkan memberikan contoh gambar, foto-foto atau tanaman padi yang berhasil dari kelompok atau bapak si A, kemudian tanaman padi yang punya hama ataupun mati dan gagal panen dari bapak si B. Nah, dari foto-foto tersebut kemudian ditampilkan bahwa mereka tahu foto tersebut realistis dan ada di sekitar mereka dan didapat dari mungkin teman sejawat mereka. Nah, di situ akan meningkatkan proses dialog dalam forum fasilitasi. Nah, makanya nanti harapannya adalah ketika seorang fasilitator hadir di tengah-tengah masyarakat, penting bagi dia untuk membuka mata untuk melihat apakah ada media-media yang ada di sekitar masyarakat yang dapat digunakan untuk memfasilitasi sebuah forum. Dari sekian banyak media nanti yang akan saya jelaskan, maka penting bagi fasilitator untuk mengambil keputusan dengan tepat lah. Apabila dirasa media itu yang paling cocok, maka gunakan saja. Jangan sampai kita kemudian mereplika media-media yang ada ataupun yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Dan kadang tidak cocok dengan kondisi masyarakat di mana proses fasilitasi akan kita lakukan gitu. Berikut ini adalah beberapa tujuan, maksud saya adalah beberapa pertimbangan dalam penggunaan media fasilitasi, bahwa pertama kita harus mempertimbangkan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Apakah kita ingin menggali potensi atau justru menggali permasalahan-permasalahan. Kemudian karakteristik peserta didik, jangan sampai kita menggunakan media-media yang tidak cocok. Kalau peserta didiknya ataupun peserta forumnya adalah difabel, maka kita harus memilih atau lebih selektif lagi untuk memilih media yang digunakan. Kemudian jenis tugas, kira-kira bagaimana mereka akan menggunakan media tersebut atau bagaimana mereka akan merespon media tersebut. Dan terakhir adalah respon peserta didik. Nah, sekiranya kalau dirasa media tersebut kemudian akan membosankan, maka secepat mungkin kita untuk mengambil keputusan tidak menggunakan media tersebut. Nah, biasanya peserta forum itu sangat antusias dengan media-media yang interaktif gitu, seperti film, video, yang dimana ada audio dan visualnya. Nah, ini sebagai reminder bahwa media fasilitasi itu tidak digunakan sebagai alat pemberian informasi saja, melainkan untuk menggali, kemudian menjelaskan juga atau menemukan solusi atas masalah real yang sedang dihadapi masyarakat. Kemudian penjelasan materi dan media harus dilanjutkan dengan pembahasan oleh peserta dengan cara menjawab berbagai pertanyaan,
dari fasilitator sesuai dengan siklus POD, mengalami, menganalisis, kemudian juga mengambil kesimpulan, menerapkan, menimbulkan pengalaman baru, kemudian dianalisis lagi, disimpulkan, diterapkan lagi, kemudian timbul pengalaman baru. Nah, itu menjadi rantai circle-nya gitu. Kemudian yang perlu diingat juga bahwa peserta diharapkan lebih aktif dari fasilitator di dalam menggunakan media sebagai alat untuk mengungkapkan pengalaman. Fasilitator itu bertindak menyimpulkan hasil-hasil yang dicapai oleh para peserta. Nah, kalau kita berbicara soal media lagi lebih lanjut, bahwa ada dua setidaknya media itu. Pertama, media yang siap pakai, kedua media yang dibuat atau didesain disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Media yang siap pakai misalnya film atau video pendek berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Artinya itu sudah bisa kita dapatkan download di berbagai situs termasuk YouTube. Kemudian kita putarkan lagi di tengah-tengah masyarakat. Atau kemudian media by design atau yang dibuat disesuaikan. Dalam hal ini misalnya kertas plano atau penggunaan sticky note untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya menggali informasi-informasi dari masyarakat. Jadi media itu kita bisa saja mengcombine atau menggabungkan kedua media ini. Jadi kita pertama diawali dengan media yang sudah siap pakai, film, video pendek, atau kemudian juga dilanjutkan dengan media yang didesain, yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daripada peserta forum. Nah, ini beberapa contoh daripada media yang biasanya digunakan di sebuah forum fasilitasi. Bisa itu lembar penugasan kelompok. Jadi peserta forum dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, kemudian terjadi dinamika di antara mereka, dan juga menuntut partisipasi yang lebih aktif daripada masyarakat. Artinya apa? Ketika dibuat kelompok-kelompok kecil, harapannya mereka menjadi lebih terbuka, lebih berani untuk berbicara, ketimbang harus mengungkapkan pendapat di tengah-tengah forum yang lebih besar begitu. Kemudian bisa juga menggunakan lembar panduan praktik, kemudian skenario bermain peran atau role play. Misalnya kita memfasilitasi sebuah forum yang temanya adalah kebersihan masyarakat RT gitu. Jadi kita bagi peserta forum tersebut kita bagi menjadi beberapa unsur, misalnya ada unsur masyarakat, ada unsur dari pemerintah desa, ada unsur dari dinas kebersihan hidup gitu, dan dinas lingkungan gitu. Nah, kemudian masing-masing peserta ini menyampaikan pendapat atau bersikap atau mengambil keputusan itu memposisikan diri sebagai mereka, sebagai orang-orang yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Kemudian bisa menggunakan game supaya lebih interaktif dan juga lebih seru. Kemudian kita bisa menggunakan gambar sederhana atau foto-foto atau kartu metaplan, flip chart atau film gitu. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya konsep-konsep yang saya jelaskan di awal tadi, praktiknya atau proses penggunaannya di dalam sebuah kegiatan fasilitasi forum. Yang pertama, media itu berfungsi sebagai alat berbagi pengalaman. Kemudian juga bahwa kata kuncinya pengalaman, motivasi peserta untuk diskusi kelompok. Bentuk medianya bisa jadi diagram, tabel, gambar, atau kemudian kartu metaplan gitu, atau kemudian flip chart untuk melakukan analisa begitu. Yang pertama, media sebagai alat berbagi pengalaman. Kemudian yang kedua, media itu juga bisa dijadikan sebagai alat berbagi peran, bahwa untuk mendorong kegiatan bersama antar peserta ataupun peserta dengan fasilitator. Praktek penggunaannya, fasilitator menjelaskan cara menggunakan media. Dalam hal ini bisa itu lembar praktik atau panduan simulasi ketika kita bermain peran, role play, atau panduan untuk games gitu. Kemudian peserta menggunakan media tersebut untuk kegiatan dan membagi tugas. Siapa mengerjakan apa? Nah, kalau tadi misalnya dalam contoh sebelumnya
ada yang mendapat role play atau peran sebagai seorang petugas dari dinas kebersihan, artinya ketika dia menjelaskan, menyampaikan pendapat itu, dia memposisikan dirinya sebagai seorang petugas kebersihan, melihat kondisi kebersihan yang ada di sekitar masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu media juga dijadikan sebagai alat penyadaran, sebagai media yang mengunggah perasaan dan mendorong peserta merefleksikan sikap dan nilai mereka. Media yang memacu semangat untuk bertindak dan memecahkan masalah nyata. Jadi dalam hal ini misalnya tadi seorang fasilitator memutar film atau memutar video pendek tentang kalau kita mengacukan atau tidak mengindahkan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian akan muncul berbagai macam penyakit, misalnya malaria ataupun misalnya gatal-gatal penyakit kulit. Nah, dengan film tersebut masyarakat kemudian sadar bahwa oh ternyata kalau kita tidak berperilaku hidup bersih dan sehat, tidak menjaga lingkungan, maka ada banyak sekali dampak negatif yang akan kita rasakan. Nah, itu harapannya media digunakan sebagai alat atau proses untuk menyadarkan masyarakat bahwa mereka dalam kondisi yang tidak baik atau tidak benar begitu. Kemudian yang keempat, bahwa media juga digunakan atau berfungsi sebagai alat bantu penjelasan. Alat bantu bagi fasilitator dan peserta untuk memberikan penjelasan. Misalnya dalam hal ini fasilitator bisa menggunakan PowerPoint atau kemudian peserta forum bisa menggunakan sticky note yang disebarkan atau lembar kerja yang disebarkan, kemudian untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi-aspirasi yang sekiranya kalau dia sampaikan secara langsung tidak berani atau peserta forum merasa minder gitu dengan posisinya karena masyarakat biasa, dan kemudian di dalam forum tersebut ada kepala desanya atau ada para pemangku atau pejabat-pejabat tinggi di desa gitu. Nah, jadi proses atau media sebagai alat bantu untuk menjelaskan ini sehingga peserta forum dan fasilitator dapat dengan lebih mudahnya, dapat dengan lebih luasa menyampaikan informasi dan saling menanggapi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima, bahwa media itu juga bisa digunakan atau dijadikan sebagai alat analisis masalah, alat bantu untuk mengumpulkan semua pendapat dan faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah. Media itu harus mampu menggambarkan kerangka pemikiran agar mudah dianalisa, yaitu dengan mind map tadi, dengan metaplan. Nah, salah satu media yang digunakan biasanya bisa berbentuk gambar atau bermain peran tadi, atau kemudian kita melakukan analisis dengan format SWOT, strength, weakness, opportunity sama threat, atau kemudian menggunakan pohon masalah. Nah, selanjutnya ada juga fungsi sebagai media praktek. Bahwa media itu sebagai alat bantu untuk belajar keterampilan tertentu, terutama berkaitan dengan skill mekanis. Kemudian harus ada alat dan prosedur kerjanya. Jadi ketika kita akan menjelaskan sebuah teknologi pengolahan pupuk atau bagaimana cara menjahit ketika kita memfasilitasi forum ibu-ibu PKK gitu, maka kita harus menggunakan sebuah media yang dimana ketika uh, peserta forum melihat, mengamati dan menyimak, mereka mengerti alur kerja atau bagaimana cara kerja daripada media tersebut gitu. Jadi kita bisa menggunakan mesin jahit, kemudian dipraktekkan di depan mereka, atau kemudian kita menggunakan teknologi seperti traktor atau teknologi-teknologi lainnya yang berkaitan dengan pertanian dan kemudian dipraktikkan, ya, dijelaskan langsung di depan masyarakat. Nah, ini kemudian yang terakhir bahwa
Media itu bersifat tunggal atau berfungsi tunggal. Media yang dimana digunakan oleh peserta secara mandiri dalam proses belajar. Jadi media tersebut bisa dibawa pulang ke rumahnya. Nah, dalam hal ini misalnya tadi ketika kita mungkin melakukan sebuah proses fasilitasi di dalam masyarakat yang dia kegiatan keseharian adalah membuat gerabah, kemudian kita menyediakan alat-alat ataupun ya tools tadi untuk mempermudah proses membuat gerabah tadi. Nah, kemudian alat-alat tersebut bisa mereka gunakan atau dibawa pulang ke rumah untuk kemudian mempraktekannya secara sendiri, secara mandiri di rumahnya. Baik teman-teman sekalian, sekian dulu untuk materi di pertemuan ke-6 ini berkaitan dengan media teknik fasilitasi. Saya harap materi yang saya sampaikan jelas dan dapat diterima oleh teman-teman sekalian. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan bisa disampaikan di grup chat ataupun di personal message lewat WhatsApp begitu. Baik, saya harap teman-teman sekalian dalam keadaan sehat dan juga fit prima karena sebentar lagi kita akan melaksanakan UTS perkiraannya di pertemuan ke-7. Jadi tetap semangat, tetap hati-hati, jaga diri dan juga jaga kesehatannya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.